Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Perkembangan itu nampak sekali pada awal periode 4 khalifah pertama yang disebut Al-Khulafaur Rasyidin. Pada zaman ini, wahyu telah terhenti sementara berbagai peristiwa hukum bermunculan di sana-sini sehingga memerlukan penyelesaian hukum. Memasuki era kemapanan, fikih sangat diperlukan bukan semata-mata untuk mengatur ibadah saja, melainkan meliputi bidang-bidang kehidupan lainnya seperti hubungan antar negara, hubungan ketatanegaraan, dan administrasi pemerintahan, hukum pidana dan peradilan. Terdorong untuk kebutuhan akan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, mulai dilakukan kodifikasi hadis yang disusun lagi melalui ilmu hadis dan ilmu tafsir yang menjadi landasan utama bagi tumbuhnya ilmu fikih sehingga muncullah imam-imam mazhab besar. Itulah sebabnya McDonald menggambarkan hukum Islam itu sebagai pengetahuan tentang semua hal baik yang bersifat manusiawi maupun ketuhanan. Kedudukan hukum Islam menjadi amat sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para pemeluk agama Islam, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidup mereka. Nah, saya akan menjelaskan beberapa perkembangan hukum Islam di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa sekarang. Nah, hukum Islam pada masa kemerdekaan pada tahun 1949. Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam melewati dua periode. Pertama, penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritas. Sumber persuasif dalam hukum konstitusi adalah sumber hukum yang baru diterima orang apabila ia telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif dari Undang-Undang 1945 selama 14 tahun. Nah, yang kedua, hukum Islam pada masa kemerdekaan periode revolusi hingga keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1950. Selama hampir 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi tahun 1945 sampai 1950. Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda itu kembali menduduki Kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, di mana ia berbagai perundingan dan perjanjian dilakukan. Kemudian hingga akhirnya tidak lama setelah ini terjadi, lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1945. Dengan berlakunya konstitusi ini, maka Undang-Undang 1945 akan berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan satu dari 16 bagian negara Indonesia. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Mungkin tidak terlalu keliru ya jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah era kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim era ini perlu sedikit bersabar dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala ini, Masyumi, harus dituangkan pada tanggal 15 Agustus 1945 oleh Senat dengan alasan apabila terlibat pemberontakan di Sumatera Barat. Sementara yang kemudian menerima manipulasi Indonesia
menempati posisi secara perlahan tapi pasti. Lahirlah ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam, terutama pada pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuat nyata daerah itu. Nah, ternyata adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kanun Provinsi Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariat Islam Nomor 9 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999, beberapa undang-undang lainnya yang seputar syariah yang pada kali ini ditangani langsung oleh Pengadilan Agama. Baik, terima kasih telah mendengarkan atau melihat video ini. Sekian dari saya, sekian penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan dari hukum Islam di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga detik ini juga, hingga di masa